Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, anak-anak hebat nanti akan mampu menjelaskan unsur cerita, tepatnya pesan moral, menggunakan pendapat pribadi dengan benar. Kemudian melalui video pembelajaran ini, anak-anak hebat juga akan mampu menyajikan penilaian unsur cerita atau pesan moral, menggunakan pendapat pribadi. Setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, anak-anak akan mampu menjelaskan hubungan simbol sila kedua Pancasila dengan benar. Dan terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok dan media Dustar, anak-anak akan mampu menganalisis contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ayo simak video berikut. Halo sahabat Bagia Studio, kembali bertemu dengan kami di sesi cerita inspiratif kehidupan yang kali ini bercerita tentang seorang penjahit yang kaya namun pelit. Pastinya kita akan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Ini dia kisahnya. Seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda, lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang-orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk desa bahwa si penjahit tua itu kaya tapi sangat pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Anak-anak hebat, tadi kalian sudah menyimak sebuah video. Lalu, adakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Ada gak ya? Nah, ternyata pesan moral pada cerita tadi yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Pesan moral biasa disebut dengan amanat, yang artinya nasihat atau hal baik yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita. Berikutnya, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah hubungan cerita tadi dengan makna sila-sila Pancasila? Kemudian yang kedua, cerita tersebut mencerminkan sila Pancasila keberapa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, anak-anak hebat, ternyata cerita penjahit kaya yang pelit mencerminkan makna sila kedua Pancasila. Tepat sekali ya yang sudah dijawab oleh teman kalian. Nah, masing-masing sila Pancasila memiliki makna yang berbeda. Anak-anak hebat, di era digital ini terdapat berbagai masalah atau isu yang terjadi di masyarakat, bahkan di antara pelajar yang tidak mencerminkan makna sila-sila Pancasila.
Berikutnya, ayo menyimak. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar. Gambar apa? Ya, betul ya. Ini gambar tawuran antar pelajar. Di sini biasanya suka terjadi itu pelajar SMA. Nah, menurut anak-anak, mengapa tawuran bisa terjadi? Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan agar tawuran tidak terjadi? Nah, ternyata anak-anak tawuran bisa terjadi karena salah pergaulan atau tekanan dari teman, kurang pengawasan dan perhatian dari orang tua, dan juga karena pengaruh penggunaan gadget yang salah. Kemudian cara untuk mengatasi agar tawuran tidak terjadi yaitu bertemanlah dengan teman yang berakhlak baik. Orang tua juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak dan batasi penggunaan gadget atau gunakan gadget untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya, ayo simak video berikut. Silakan disimak baik-baik. Ya, sudah ya. Sekarang jawab pertanyaannya. Apa yang diceritakan pada video di atas? Ayo, siapa yang mau menjawab? Video satu tadi menggambarkan makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai berwarna emas atau kuning yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk segi empat dan lingkaran. Adapun bentuk segi empat melambangkan laki-laki dan bentuk lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku untuk masyarakat laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan semua hak dan kewajibannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan. Dan keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nilai kemanusiaan tersebut dirumuskan menjadi 10 butir pengamalan Pancasila sila kedua sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera atau dapat merasakan perasaan orang lain. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan sesama. Selanjutnya, anak-anak hebat akan belajar menganalisis contoh-contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila melalui media Dustar atau kardus pintar. Nah, untuk kesimpulan kegiatan belajar 1 yaitu pesan moral adalah amanat atau ajakan untuk berbuat baik. Pesan moral juga dapat menjadi tolak ukur seseorang sebagai alat introspeksi diri setelah membaca suatu karya sastra, baik karya sastra modern maupun karya sastra tradisional. Misalnya seperti cerita penjahit kaya yang pelit.
mengajarkan kita agar tidak berprasangka buruk terhadap siapapun dan tidak memandang orang lain dengan satu sudut pandang saja. Kemudian, kesimpulan kegiatan belajar 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu untuk menjadi kuat, mengakui, memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas keaktifan dan semangat kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.